Wah, aku wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok database kelompok B. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Septiana Rohmawati dengan NIM 41014190057. Yang kedua ada saya sendiri, Beri Sadewo dengan NIM 4101419086. Dan yang ketiga ada Muhammad Hanif Ibrahim dengan NIM 41014190094. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan yang telah kami susun tentang pembuatan program penjualan. Oke, untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Septiana Rohmawati. Koordinatnya saya silakan. Baik, yang pertama yakni latar belakang. Keberadaan suatu teknologi dapat dikatakan menjadi hal yang wajar di tengah masyarakat. Salah satu bentuk perkembangan teknologi adalah adanya database. Database ini dapat digunakan di berbagai sistem, tak terkecuali di sistem penjualan pada toko sembako. Namun, masih banyak toko sembako yang belum menerapkan database serta pengelolaan data transaksi atau barangnya itu masih menggunakan media manual, yang mana pengelolaan tersebut dianggap kurang efektif serta rawan kehilangan data. Dengan menggunakan database di sistem penjualan toko sembako akan memudahkan penjual untuk mengelola data persediaan barang maupun data transaksi serta menjaga keamanan data karena data tidak akan tercecer ataupun hilang. Nah, sekarang entitas data yang akan dibutuhkan. Ada kasir, barang, dan transaksi. Adapun kasir itu memiliki atribut nama, akun, nomor HP, alamat, dan ID kasir, di mana ID kasir ini menjadi atribut pengenal. Entitas barang memiliki atribut nama barang, harga barang, nomor barang, stok barang, dan jenis barang. Adapun atribut pengenalnya yaitu nomor barang. Entitas transaksi ada nomor transaksi, tanggal transaksi, ID barang, jumlah barang, dan total bayar, di mana nomor transaksi ini menjadi atribut pengenal. Selanjutnya, ini untuk tipe data atribut nanti akan dijelaskan pada EER. Yang selanjutnya adalah DFD. DFD ini yang pertama adalah pembeli melakukan jasa pembelian dengan mengisi data pembelian melalui sistem dan bersamaan data pembelian akan tersimpan pada database data pembelian. Sistem kemudian meneruskan ke kasir, kasir menerima informasi data pembelian dari sistem pembelian. Lalu kasir akan mengecek sistem persediaan yang akan mengecek database stok pembelian dan akan dikirim melalui sistem persediaan menuju ke kasir untuk memberitahu stok persediaan barang. Yang ketiga itu, di sisi lain, sistem persediaan juga mengecek database stok dan dikirimkan ke pemasok untuk memberitahukan jika barang telah kosong. Setelah sistem persediaan mengirimkan stok ke kasir, maka kasir akan memberitahu apakah stok barang sejenis masih tersedia atau telah habis. Ya, untuk EER, silakan untuk Saudara Septiana bisa menjelaskan. Nah, berikut adalah tampilan EER pada sistem penjualan toko dengan barang transaksi kasir yang atributnya telah dijelaskan di awal. Adapun relasi transaksi yaitu relasi many to many, karena suatu barang di entitas barang, di tabel barang itu dapat melakukan atau dapat dijual di banyak transaksi. Nah, sedangkan satu transaksi itu dapat memuat banyak barang, sehingga relasinya yaitu many to many. Nah, terhadap tabel transaksi dan tabel kasir
itu relasinya one to many, yaitu kasir dapat melakukan banyak transaksi, tetapi banyak transaksi itu hanya dapat dilakukan oleh satu kasir. Nah, berikut adalah tampilan relasi dari EER tadi. Nah, karena tabel barang dan tabel transaksi itu many to many, maka diperlukan tabel sementara atau tabel penengah yang dinamai tabel detail transaksi. Di mana tabel detail transaksi ini menghubungkan tabel barang dan tabel transaksi. Tabel barang dan tabel detail transaksi ini relasinya one to many, dan tabel detail transaksi ke tabel transaksi juga one to many. Sehingga tabel barang ke tabel transaksi itu relasinya menjadi many to many. Nah, pada tabel kasir tadi terdapat tabel komposisi, atribut komposisi, yaitu atribut akun. Sehingga kita pecah tabel transaksi tersebut ada tabel akun kasir. Selanjutnya dari tabel transaksi itu ada tabel turunan yang dinamakan tabel input barang. Oke, selanjutnya yaitu tabel yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi. Kami men-screenshot ini dari sistem CMD. Kami membuat yang pertama itu dengan database yang bernama DB penjualan. Pada perintah show tables, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tabel dengan nama yaitu TB akun kasir, TB barang, TB data transaksi, TB input barang, TB kasir, dan TB transaksi. Untuk TB barang, itu seperti yang tadi sudah dilihatkan di localhost tadi, itu tipenya untuk nomor yaitu INT11 dengan not null, dengan nomor adalah foreign key, dan istilahnya ada auto increment, yaitu kayak auto keisi gitu, misalnya 1, 2, 3, 4 auto urut. Yang kedua ada ID barang dengan tipe char dengan not null, dengan ID barang adalah primary key. Yang ketiga adalah nama barang dengan tipe varchar dengan not null. Yang keempat ada stok barang dengan INT dengan not null. Dengan yang terakhir adalah harga barang dengan INT 4 not null. Yang kedua adalah tabel kasir atau namanya TB kasir. Yang pertama sama yaitu nomor dengan INT, dengan nomor adalah foreign key dengan auto instrument. Yang kedua adalah ID kasir dengan tipe char, dengan ID kasir adalah primary key dengan not null. Yang ketiga adalah nama lengkap dengan tipe varchar dan not null. Yang selanjutnya adalah nomor HP dengan tipe varchar. Itu 13 karena nomor HP kebanyakan ya maksimal 13 ya. Dengan not null sama masih. Yang selanjutnya adalah alamat dengan tipe varchar dengan sama not null. Yang keempat ada tabel akun kasir. Di tabel akun kasir ini ada yang namanya ID kasir dengan tipe char, ID kasir sebagai primary key dan not null. Yang kedua ada username dengan tipe varchar dan not null. Yang selanjutnya adalah ada password dengan tipe varchar, masih sama not null. Selanjutnya adalah deskripsi kode gitu. Selanjutnya ada TB input barang. Di tabel input barang ini ada sejumlah field ya. Yang pertama adalah
ID penjualan dengan tipe INT not null dengan ID penjualan adalah primary key, dan ID penjualan juga auto increment. Yang selanjutnya adalah ID transaksi dengan tipe char dan not null. Dengan ID barang juga tipenya sama, char dengan not null. Selanjutnya ada nama barang dengan tipe varchar juga not null. Jumlah dengan tipe INT juga not null. Total INT juga not null. Tanggal input yaitu varchar dengan sama masih not null. Yang selanjutnya adalah deskripsi tabel. Deskripsi tabel TB transaksi. Yang pertama itu ada nomor atau no dengan tipe INT dengan nomor adalah foreign key, not null, dan auto increment. Yang kedua ada ID transaksi dengan tipe char dengan ID transaksi ada primary key dan not null. Yang selanjutnya adalah total bayar INT dengan dan not null. Yang selanjutnya adalah bayar dengan tipe INT not null. Selanjutnya adalah kembalian dengan sama tipe INT not null. Dan selanjutnya ada ID kasir dengan tipe char not null. Yang selanjutnya ada tanggal transaksi dengan tipe varchar not null. Selanjutnya ada tabel detail transaksi. Tabel detail transaksi ini juga ada yang pertama ada nomor dengan tipe INT not null dengan nomor adalah primary key dan auto increment. Yang kedua adalah ID transaksi dengan tipe char dengan ID transaksi adalah foreign key not null. Selanjutnya ada ID barang dengan sama tipe char not null juga merupakan foreign key. Selanjutnya ada jumlah dengan tipe INT not null dan total dengan tipe INT not null. Selanjutnya untuk program akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Hanif. Saya silakan. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai sistem informasi kelompok B. Nah, sistem informasi kelompok B itu di sini kami menggunakan front end SBadmin 2 dengan yang menggunakan framework CSS Bootstrap 4, dan untuk backend-nya kami menggunakan PHP native. Nah, ini adalah tampilan login dari sistem informasi. Di sini ada username, password, dan login. Kemudian ini ada membuat akun baru. Nah, di sini kami akan membuat akun baru. Nah, untuk membuat akun baru itu ada form yang diisi, yaitu nama lengkap, username, handphone, alamat, dan password. Nah, di sini kami akan coba membuat akun baru, yaitu dengan nama kelompok B. Kemudian username-nya kelompok B. Handphonenya 08123. Dan alamatnya Semarang. Passwordnya 123. Dan kita akan register. Nah, jika berhasil maka akan ada alert. Di sini kami menggunakan alert suite alert 2 library JavaScript. Nah, kemudian berhasil. Di sini kami telah membuat akun dengan username kelompok B dan password 123. Kemudian kita login 123. Nah, setelah login kita akan masuk ke halaman index.php. Di halaman index.php ini ada dashboard, di mana dashboard itu
menampilkan jumlah barang, yaitu jumlah barang yang ada pada toko dan jumlah transaksi, yaitu jumlah transaksi yang telah dilakukan pada toko. Nah, di sini juga ada informasi mengenai profil dari di sini konteksnya adalah kasir, yaitu apa yang telah kita inputkan di register tadi, username, nama lengkap, nomor HP, dan alamat. Nah, di sini di sidebar itu ada beberapa menu. Yang pertama adalah menu barang. Nah, menu barang ini itu akan menampilkan daftar barang yang ada pada toko. Nah, kemudian di sini kita bisa menambah barang baru atau mengubah atau menghapus barang. Kita akan coba menambah barang baru. Nah, untuk kode barang di sini itu akan otomatis terisi. Jadi user itu tidak perlu menginput kode barang lagi karena sudah otomatis terisi, sehingga user tinggal menginput nama barang, stok barang, dan harga barang. Untuk nama barangnya sendiri kita coba barang 10 gitu. Untuk stoknya kita coba 50, harganya 6.000. Dan kita tambahkan. Nah, muncul notifikasi berhasil, barang baru berhasil ditambahkan, maka berarti barang sudah ditambahkan. Nah, ini nomor 5, barang dengan ID barang ini, barang namanya barang 10, stok tersedia 50, dan harga 6.000. Nah, kita juga dapat mengubah informasi barang yang ada, yaitu dengan ubah. Nah, di sini akan muncul form yang dapat kita ubah. Misal namanya kita ganti barang 9, stoknya kita ubah ke 40, dan harganya kita ubah ke 7.000. Nah, barang berhasil diubah. Maka kita lihat, nah, barang sudah berubah. Informasi barang sudah berubah, atau kita juga dapat menghapus barang. Untuk menghapus tinggal klik hapus. Nah, di sini akan ada persetujuan dari kasir, yaitu apakah menghapus atau tidak. Untuk menghapus klik hapus. Nah, barang berhasil dihapus. Nah, sudah hilang. Nah, kemudian ini untuk pengelolaan barang dari sistem informasi toko sembako kami. Kemudian untuk menu selanjutnya itu ada transaksi. Di mana transaksi ini ada 2 menu lagi, yaitu menu transaksi baru dan riwayat transaksi. Pertama kita akan coba di transaksi baru. Nah, di transaksi baru ini itu ada cari barang, di mana ini kita menginputkan nama barang yang akan kita transaksikan. Kemudian ini ada hasil pencarian, yaitu hasil pencarian yang setelah kita mencari barang di sini. Dan kemudian ini adalah keranjang yang akan kita transaksikan. Nah, kita coba mencari barang. Nah, ini adalah barang yang muncul di hasil pencarian. Di barang ini itu ada nama yang telah diinput atau mirip lah, katakanlah mirip barang, maka semua kata yang ada barangnya itu akan muncul. Nah, kita coba menambahkan barang baru, misal kita menambahkan barang 4 gitu. Nah, maka hasil barang yang telah kita tambahkan itu akan muncul di sini, di kasir sini. Nah, di sini itu kasir itu menyesuaikan barang yang akan dibayarkan oleh pembeli. Misal jumlah barang yang ingin dibeli pembeli itu misal 4. Nah, setelah itu kita update. Nah, maka harganya akan menyesuaikan. Kemudian kita tambah barang lagi, misal barang 1. Nah, barang 1 akan muncul. Kemudian kita tambahkan ke keranjang.
Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi 5 misal, maka ini akan menjadi 5.000. Nah, kemudian kita coba tambahkan lagi. Kita cari, kita tambahkan barang 3. Nah, barang 3 ini, tapi kita akan menghapus. Yaitu, misal ini kita salah input gitu. Kita dapat menghapusnya dengan klik hapus. Nah, maka barang sudah hilang. Kemudian kita akan melakukan transaksi pembayaran. Nah, di sini itu ada 3 kolom, yaitu total semua, yaitu total semua barang yang telah diinput dari daftar 1 sampai daftar terakhir, ditambah totalnya. Kemudian ada bayar. Nah, bayar ini adalah nominal uang yang dibayarkan oleh pembeli. Misal ini kurang dari 21.000, maka akan terjadi error. Misal kita masukkan 10.000. Nah, itu nggak akan bisa jalan transaksinya karena uang yang dibayarkan itu kurang. Kemudian jika kita, jadi di sini kita harus nominal uang yang dibayarkan harus lebih besar dari 21.000, misal 50.000. Kemudian kita bayarkan. Nah, transaksi berhasil. Silakan untuk bukti pembayaran. Nah, dengan total 21.000 dan nominal yang dibayarkan 50.000, maka akan ada kembalian yaitu 29.000. Kemudian kasir juga dapat ngeprint bukti pembayaran dengan ngeklik print bukti pembayaran. Nah, di sini ada bukti pembayaran yang dapat diprint oleh kasir dengan riwayat pembayaran seperti yang telah diinputkan, mulai dari nama barang, kemudian jumlah barang, total bayar dan kembalian. Itu semua akan di print untuk dapat dijadikan sebagai bukti transaksi. Kemudian untuk selanjutnya itu setelah kita menginput ke keranjang, maka kita dapat reset keranjang untuk membersihkan keranjang yang telah diinput tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada riwayat transaksi. Nah, di riwayat transaksi ini itu berisi transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, terakhir kita melakukan transaksi 21.000 ini pada pukul 10 dan pada 21 Juli 2021. Nah, ini akan muncul di daftar transaksi. Ini dapat kita balik. Nah, ini ada perintah-perintah atau aksi yang ada pada daftar transaksi. Yang pertama itu ada detail. Nah, detail ini itu akan menunjukkan detail transaksi yang terjadi pada ini 21 Juli 10 atau disesuaikan dengan daftar yang dipilih. Ini akan menunjukkan detail. Kemudian ada perintah hapus. Hapus ini juga akan menghapus riwayat transaksi yang terpilih. Kemudian ini ada print. Nah, misal kasir lupa untuk mengeprint bukti pembayaran di sini, itu dapat diatasi dengan ke riwayat transaksi dan print ini. Ini juga sama hasilnya. Kemudian ini akan sama hasilnya. Nah, ini sama seperti tadi ya. Barang kembalian 29.000. Nah, selanjutnya itu untuk menghapus. Transaksi ini dapat dihapus juga, yaitu dengan hapus. Nah, akan ada peringatan yaitu untuk menghapus, yaitu dihapus. Nah, barang berhasil dihapus. Nah, ini akan hilang di daftar. Nah, itu saya mungkin sistem informasi pada toko sembako kelompok B. Jika sudah selesai aktivitasnya itu dapat logout. Nah, di logout maka akan keluar dan kembali ke halaman awal atau menu login. Mungkin itu sih yang dapat kami sampaikan untuk sistem informasi pada kelompok B. Lalu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi
dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.